Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hasanuddin, NPM 19640189, kelas reguler Malam Banjarmasin, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan dengan judul Pedoman K3 Konstruksi. Untuk penjelasan lebih lanjut, bisa nonton video berikut. Tujuan SMK 3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Tujuan SMK 3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dapat diterapkan secara konsisten untuk peningkatan efektivitas, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Dapat mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas. Peraturan SMK 3 Konstruksi. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan definisikan sebagai kombinasi dari susunan organisasi manajemen, termasuk elemen-elemen perencanaan dan kaji ulang, susunan konsultatif, dan program khusus yang terintegrasi untuk meningkatkan kinerja, keselamatan, dan kesehatan. Kebijakan ketiga, kebijakan yang ditetapkan harus memenuhi ketentuan, mencakupi komitmen untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, serta meningkatkan berkelanjutan SMK 3, mencakup komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain yang terkait dengan ketiga, dan sebagai rangka untuk menyusun sasaran K3. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SMK 3 Konstruksi. Pasal 22 ayat 2 huruf L Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 menyebutkan kontrak kerja konstruksi sekurang-kurangnya harus mencakupi uraian mengenai perlindungan pekerja yang memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial. PP No. 29 Tahun 2000, Pasal 17 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Pasal 30 ayat 1 PP No. 29 Tahun 2000 menyebutkan bahwa untuk menjamin terwujudnya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan. Risiko kecelakaan kerja pada proyek konstruksi. Industri jasa konstruksi merupakan salah satu sektor industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Berbagai penyebab utama kecelakaan kerja pada proyek konstruksi adalah hal-hal yang berhubungan dengan karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi kerja yang berbeda-beda, terbuka, dan mempengaruhi cuaca, waktu pelaksanaan yang terbatas, dinamis, dan menuntut ketahanan yang fisik tinggi, serta banyak menggunakan tenaga kerja yang tak terlatih. Tinjauan ulang kinerja K3. Hasil pemeriksaan dan evaluasi kinerja K3 selanjutnya diklarifikasikan dengan kategori sesuai dan tidak sesuai, tolok ukur sasaran dan program K3. Hal-hal yang tidak sesuai termasuk bila mana terjadi kecelakaan kerja dilakukan peninjauan ulang untuk diambil tindakan perbaikan. Kesimpulan dari uraian mengenai berbagai aspek keselamatan dan kesehatan kerja pada penyelenggaraan konstruksi di Indonesia, dapat diambil kesimpulan bahwa berbagai masalah dan tenaga yang timbul tersebut berakar dari rendahnya taraf kualitas hidup. Sebagian besar masyarakat dari sekitar 4,5 juta bekerja konstruksi di Indonesia, lebih dari 50% diantaranya hanya mengenyam pendidikan maksimal sampai dengan tingkat sekolah dasar atau SD ya guys ya. Mereka adalah tenaga kerja lepas harian yang tidak meneliti karir keterampilan di bidang konstruksi. Namun sebagian besar adalah para tenaga kerja dengan keterampilan seadanya dan masuk ke dunia jasa konstruksi akibat dari keterbatasan pilihan hidup, pekerjaan. Masalah ketiga pada jasa konstruksi yang tidak bertumpu pada tenaga kerja berkarakteristik. Penjelasan dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.